Bab 1364 Sistem Perencana Utama. Kakak, jangan mengecewakanku, Yifang mencibir di dalam hatinya saat dia menatap lurus ke depan. Pada saat ini, dalam kabut putih, cedera Yi-Sin-Er telah terkendali, dan wajahnya kembali berwarna. Ryu Jingning dan Mo Junchen juga berjalan maju. Mo Junchen berpura-pura tidak tahu apa-apa, sementara Ryu Jingning menatap Yi-Sin-Er dengan cemberut. Dia mengetahui rencana Yi-Sin-Er. Dia dulu dikenal sebagai penyihir di 4 benua besar. Namun, dia masih takut pada Yi-Sin-Er. Dia tidak bisa melakukan hal yang kejam seperti menyembunyikan racun di tubuhnya untuk membunuh orang lain. Dia mungkin mengagumi Yi-Sin-Er di waktu normal. Namun, sekarang Yi-Sin-Er akan berurusan dengan Suke, sulit baginya untuk menunjukkan rasa hormat kepada Yi-Sin-Er. Namun, reaksinya tidak menimbulkan kecurigaan Yi-Sin-Er. Sebaliknya, Yi-Sin lebih yakin bahwa ada hubungan antara Ryu Jingning dan ayah Suke. Intuisi seorang wanita adalah yang paling menakutkan. Yi-Sin-Er merasa bahwa penampilannya telah membawa rasa krisis pada Ryu Jingning. "Nona muda, siapa yang menyakitimu? Katakan padaku, dan aku akan membantumu menyingkirkan kejahatan." Suke berjalan ke Yi-Sin-Er dan bertanya dengan benar dengan satu tangan di pinggangnya. Tubuh Yi-Sin-Er menjadi kaku, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyedihkan, "Senior, saya datang ke sini dengan kakak laki-laki saya untuk mengumpulkan ramuan spiritual. Saya tidak menyangka bahwa mereka akan melukai saya secara serius untuk menyimpan ramuan spiritual untuk diri mereka sendiri. Jika saya tidak melakukannya bertemu denganmu, aku khawatir aku tidak akan bisa pergi dari sini hidup-hidup." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di dada Suke dan membenamkan kepalanya di pelukan Suke. Kemudian, dia menangis seperti buah pir yang mekar di tengah hujan. Tangisannya yang tiba-tiba mengejutkan Suke dan yang lainnya. Adegan menangis ini terlalu melodramatis. Tepat pada saat ini, kuku di telapak tangan Yi-Sin, yang menempel di dada Suke, meleleh dan berubah menjadi 10 nematoda hitam ramping, yang langsung mengebor ke dada Suke. Ini adalah rencana cadangan yang diberikan Yifang padanya. Cacing benang hitam adalah makhluk yang sangat beracun, dan tumbuh dengan mengkonsumsi racun pemutus bulan. Begitu memasuki tubuh seseorang, ia akan bersembunyi di titik buta meridian dan terus-menerus melepaskan racun, melumpuhkan kultivasi seseorang tanpa mereka sadari. Tentu saja, proses ini sangat panjang. Untuk mencegah pembudidaya menemukan petunjuk apapun, mungkin diperlukan beberapa dekade atau bahkan abad untuk efeknya muncul. Namun, ini juga merupakan rencana cadangan untuk mencegah rencana B gagal. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa mereka dapat menghancurkan ayah Suke tanpa gagal. "Aduh, nona muda, tolong jangan menangis. Kamu membuat hatiku sakit," kata Suke sambil membelai kepala Yi-Sin dengan lembut saat ini. Yi-Sin-Er terus menangis di pelukannya dan mencibir dengan jijik di dalam hatinya. "Anda membuat hati Anda sakit? Heh, dasar bajingan tua yang bodoh. Cacing hitam pasti sudah masuk ke tubuhmu. Jika saya tidak ingin menjadi perawan suci dan bersama saudara laki-laki saya Yifang, bagaimana mungkin saya, putri bangga dari klan petani ilahi, mengandalkan B asteris star tua yang menjijikkan seperti Anda?" Ryu Jingning sangat buta sehingga dia bahkan menyukai pria tua sepertimu. Namun, saya, Yi-Sin-Er, berbeda. Satu-satunya yang bisa mengendalikanku adalah kakakku Yifang. Hari ini, saya harus menanggung penghinaan ini. Suatu hari nanti, aku akan mendaki ke puncak dengan menginjak mayatmu. Penatua, tolong aku. Yi-Sin-Er menangis genit. Dia memohon pada Suke dengan sedikit genit. "Bukan masalah membuat keputusan untukmu, tapi apakah kamu tahu bagaimana menangis?" Suke bertanya sambil tersenyum. Dia telah kehilangan minat pada keterampilan akting Yi-Sin yang buruk. Dia terlalu banyak pelacur dan dia tidak cukup berbakti. Itu sangat menjijikkan. "Menangis? Ada apa?" Yi-Sin-Er tertegun. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Suke dengan mata buramnya. Saat ini, wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari Suke. Nafasnya yang harum membelai leher Suke. Suke menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Itu terlihat bagus. Kamu tidak perlu menangis. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membantumu?" Yi-Sin-Er masih terbaring di dada Suke.
Dia sangat imut dan menyenangkan. Penatua, tolong bawa aku pergi dari sini. Jika suatu hari nanti kamu bisa membalaskan dendamku, aku akan melayanimu seumur hidupku. Yi Xiner berkata dengan suara rendah. Apa, Nona muda, kamu tidak bisa mengatakan itu begitu saja. Aku sudah menjadi pria dengan keluarga dan karir. Anak-anakku sudah setua kamu. Tidak pantas bagimu untuk melayaniku. Tidak, kamu tidak bisa lakukan itu, kata Suke, melambaikan tangannya dengan sikap terkejut. Yi Xiner masih bersandar di dadanya. Air mata mengalir di pipinya saat dia berkata, lalu, apa yang harus saya lakukan? Saya telah kesepian dan diintimidasi sejak saya masih kecil. Saya belum pernah bertemu orang yang memperlakukan saya dengan baik seperti Anda. Tolong terima saya. Aduh, kamu benar-benar membuatku malu. Suke menghela nafas dengan canggung dan ragu-ragu untuk beberapa saat. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak membiarkan aku menjadi ayah baptismu? Bagaimana menurutmu? Oke, saya ayah angkat Xin. Tolong bantu saya. Yi Xiner menjawab dengan senyum mempesona. Pada saat yang sama, di luar kabut putih, Yi Fang, yang telah melihat pemandangan ini, cukup percaya diri dengan kemenangannya. Semuanya sudah beres. Meskipun saudara perempuan saya tidak menjadi menantunya, dia telah menjadi putri angkatnya. Kita hampir sukses. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi, kata Yi Fang. Yang lainnya terkejut. Pergi? Bagaimana dengan tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad? Apakah kita akan kembali dengan tangan kosong? Jangan khawatir. Kita bisa menjelaskan semuanya kepada mereka saat kita kembali ke suku. Aku yakin mereka akan mengerti. Terlebih lagi, kedua tetua telah terbunuh. Siapa yang bisa menjamin bahwa kita dapat mengambil kembali tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad dengan aman? Yi Fang berkata dengan senyum tipis. Ketika pelindung Dao mendengar ini, mereka langsung terdiam. Lalu salah satu dari mereka mengangguk. Apa yang dikatakan Yi Fang masuk akal. Jika tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad dirampok dalam perjalanan, kita tidak akan diberi hadiah ketika kita kembali ke suku. Lebih baik kita memanfaatkan fakta bahwa mantra pembatasan belum dibuka. Selain itu, kami telah mengatur agar Xiner melayani Ayah Suke. Kami telah memberikan kontribusi yang besar. Oke, itu masuk akal. Apalagi, mantra pembatasan belum dibuka. Bahkan jika tempat ini telah terungkap, mereka tidak akan dapat mengambil tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad dalam waktu singkat. Apalagi, Xiner mungkin akan mengalihkan perhatian Ayah Suke. Saat kita kembali ke suku, kita akan meminta tetua suku untuk memindahkan tanah misteri ini. Pada akhirnya, wali lainnya juga mengangguk setuju dengan usulan ini. Ayo, katakan padaku, siapa musuhmu? Suara Suke bergema dari kabut putih saat ini. Anggota klan petani ilahi telah memutuskan untuk pergi, tetapi mereka masih menoleh untuk melihatnya. Pada saat ini, Yi Xiner, yang telah meninggalkan pelukan Suke, menundukkan kepalanya dan menjawab, Ayah, saya sebenarnya anggota klan petani ilahi. Tapi saya telah dipermalukan di klan selama bertahun-tahun. Kakak-kakakku sering memukuliku. Hei, tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Dari mana asalmu? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Suke memotongnya. Yi Xiner tertegun. Yi Fang dan yang lainnya di luar kabut tebal juga terkejut dengan hal ini. Sepertinya bukan ini intinya. Ayah, saya anggota klan petani ilahi. Tapi mereka tidak pernah memperlakukan saya sebagai anggota klan petani ilahi. Saya juga, Yi Xiner terus menjelaskan. Desir. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Suke menggerakkan tubuhnya dan mengeluarkan pedang panjang. Kemudian pedang itu langsung menembus dada Yi Xin. Beraninya kamu menipuku. Klan petani ilahi pernah memberiku tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad. Bagaimana mungkin orang yang murah hati seperti mereka menjadi orang jahat? Aku tidak akan terprovokasi olehmu. Mati. Setelah mengatakan itu, Suke melepaskan kekuatan inti surgawi yang luar biasa dari pedang tajam di tangannya dan membunuh semua vitalitas Yi Xin secara instan. Wajah Yi Xiner masih dipenuhi rasa tidak percaya ketika dia meninggal. Dia tidak tahu mengapa lelaki tua ini membunuhnya seperti ini. Di luar kabut putih, Yi Fang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka membeku di tempat. Wanita. Pada saat yang sama, Suke mencibir.
Dengan goyangan tubuhnya, pakaian di bagian atas tubuhnya langsung tercabik-cabik, memperlihatkan garis ototnya yang kuat. Di kulitnya, yang bersinar dengan cahaya keemasan redup, ada 10 cacing benang hitam tersangkut di celah ototnya. Mereka telah lama dijepit sampai mati. Kata bengkok Holy Physique di dadanya cukup menyilaukan saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, dia tidak mungkin menemukannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar kabut putih, Yi Fang bergumam saat wajahnya menjadi pucat. Dia benar-benar bingung. Dia menemukan ini sulit dipercaya, dan sulit baginya untuk menerima kenyataan ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rencana yang dia yakini dan kemenangan dalam genggamannya akan benar-benar hancur. Tidak hanya Yi Xiner terbunuh oleh pedang, tetapi bahkan 10 cacing kawat hitam yang dia gunakan sebagai cadangan tidak dapat memasuki tubuh Suke dan dibunuh oleh cacing tersebut. Mungkinkah ke-10 cacing itu menarik perhatiannya? Tiba-tiba, Yi Fang menyadari sesuatu. Jika 10 cacing yang dilepaskan oleh Yi Xiner ditemukan, dia akan dibunuh. Tidak ada pembangkit tenaga listrik yang bisa mentolerir diracuni oleh orang lain. Apakah aku melakukan sesuatu yang berlebihan? Kata Yi Fang dengan senyum mencela diri sendiri. Jika berita ini disebarkan ke klan petani ilahi, dia akan dihukum berat. Paling tidak, dia akan kehilangan posisinya sebagai anak suci. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan racun pemecah akar taiyin dari klan petani ilahi dan menyuntikkannya ke tubuh Yi Xiner. Rupanya, Yi Xiner adalah inti dari rencananya. Tapi sekarang, Yi Xiner sudah mati. Yi Fang, apakah ini yang disebut rencanamu? Bukankah kamu mengatakan itu pasti akan berhasil? Sekarang, adik perempuanku sudah mati. Kamu membunuhnya. Seorang penguasa memarahi Yi Fang saat dia menatapnya dengan marah. Masalah ini melibatkan banyak orang. Jika rencananya berhasil, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang itu gagal. Ketika berita itu menyebar ke klan petani suci, bahkan orang luar seperti mereka pun akan terpengaruh. Diam, Yi Fang berteriak dengan dingin, dan kilatan dingin berkedip di matanya saat dia menatap putra surga yang sombong itu. Rasa dingin mengalir di punggung favorit surga, dan dia tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdebar. Untuk sesaat, dia ketakutan, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bagaimanapun, ada kesenjangan antara penguasa, baik dari segi kekuatan maupun latar belakang. Alasan mengapa Yi Fang dapat mencapai ketinggiannya saat ini dan menjadi calon putra suci bukan hanya karena dia memiliki kekuatan besar, tetapi juga karena orang yang mendukungnya adalah anggota mahakuasa dari klan petani ilahi. Inilah mengapa dia bisa dianggap memiliki pengaruh yang menghalangi di kalangan generasi muda. Pada saat ini, Yi Fang jarang marah, dan meskipun beberapa talenta tertinggi tidak senang, mereka tidak berani mengatakan apapun. Pelindung Dao di samping memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka awalnya berencana untuk mengandalkan rencana ini untuk setidaknya tidak membuat kesalahan ketika mereka kembali ke klan, tetapi sekarang tampaknya masalah ini menjadi lebih serius. Klan selalu menekankan bahwa sebelum mereka dapat mengetahui kekuatan sebenarnya dari ayah Suke, jika mereka bertemu dengannya di luar, mereka sama sekali tidak boleh mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Namun, mereka mengizinkan Yi Fang menggunakan rencana ini untuk berurusan dengan ayah Suke. Inti masalahnya adalah rencananya gagal dan Yi Xiner terbunuh. Terlebih lagi, sebelum kematian Yi Xiner telah melaporkan latar belakangnya. Ini sama saja dengan memberi ayah Suke alasan lain untuk berurusan dengan klan petani ilahi. Oleh karena itu, dibandingkan dengan kematian kedua Taiyi Disbanded Celestials, kematian Yi Xiner lebih serius. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pelindung Dao bertanya dengan suara rendah. Tidak ada gunanya marah sekarang. Mereka hanya bisa memikirkan cara untuk memecahkan masalah. Semua orang yang hadir diam. Apa yang harus dilakukan? Ini adalah pertanyaan yang membuat orang putus asa. Dapat dibayangkan bahwa ketika mereka kembali ke klan, mereka mungkin akan dihukum oleh anggota klan mereka untuk meredakan kemarahan ayah Suke dan memotong alasannya untuk menyakiti klan petani ilahi. Yi Fang mengerutkan kening saat dia menatap sosok Suke dan teman-temannya dalam kabut putih. Saat ini, mereka masih berdiri di tempat yang sama dan mengukur mayat Yi Xiner tanpa berkomunikasi satu sama lain.
Sepertinya cukup aneh. Apa yang mereka lakukan di sana? Yifang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, kita harus mencari tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Jika kita kembali ke klan seperti ini, kita pasti akan mati. Pelindung Dao berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia juga menemukan Suke dan teman-temannya bertingkah aneh. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, mereka tidak mengatakan apa-apa setelah membunuh Yi Siner. Mungkin mereka berkomunikasi satu sama lain melalui komunikasi tanpa suara. Itu cukup normal bahwa tidak ada suara yang terdengar di tempat ini. Yifang juga menggelengkan kepalanya dan mengabaikan situasi di kabut putih. Hal terpenting saat ini adalah mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah berpikir sebentar, dia berbalik perlahan dan melihat mantra pembatas di belakangnya. Di belakang mantra pembatas itu ada lubang kecil, yang hanya bisa memuat satu orang. Di dalam lubang itu adalah rahasia terbesar klan petani ilahi, perkebunan tanaman merambat emas Chiliad. Faktanya, ketika klan petani ilahi menemukan tempat ini, tempat itu sudah penuh dengan tanaman merambat kebangkitan emas Chiliad. Jadi, mereka tidak menanam tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad. Mereka hanya datang ke sini untuk mengambilnya sesekali. Mereka tidak bisa memilih terlalu banyak tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad setiap kali. Lagi pula, tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad adalah dasar dari tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad. Jadi, mereka tidak menyentuh akar utama selama bertahun-tahun. Mereka baru saja memetik tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad yang sudah matang di atas pohon anggur utama. Mereka tidak memetiknya lagi sampai tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad lainnya matang. Tentu saja, ada alasan lain mengapa mereka tidak menyentuh pohon anggur utama dari tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad. Faktanya, makhluk yang kuat sedang ditekan oleh tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad di lubang ini. Memikirkan hal ini, Yifang menyipitkan matanya. Sebenarnya, aku masih punya solusi. Dia berbicara dengan suara yang dalam dan menunjuk ke lubang itu. Buka mantra pembatasan dan tipu mereka untuk masuk. Lalu, kita akan membangunkan makhluk di dalam. Apa? Setelah mendengar ini, ekspresi orang-orang yang hadir berubah drastis, dan mereka dipenuhi ketakutan. Kamu tidak boleh, Yifang, jangan bertindak sembarangan. Begitu makhluk di dalam bangun, seluruh benua surga akan berada dalam bahaya, dan konsekuensinya akan di luar kendali, kata seorang penjaga dengan tergesa-gesa. Bukankah ini kesempatan bagus untuk menguji kekuatan Ayah Suke? Hasil terbaik adalah melukai kedua belah pihak dan membunuh satu sama lain. Yifang mencibir dingin, sementara matanya dipenuhi kebencian. Ini idemu, bagaimana jika salah satu dari mereka selamat? Tahukah kau apa akibatnya? Lelaki tua itu berbicara dengan suara berat. Yifang menggelengkan kepalanya dengan tenang. Mantra pembatasan ini dapat menekan makhluk di dalam selama bertahun-tahun, namun masih tidak bisa menjebak Ayah Suke. Selama kita memancing mereka ke dalam, kita akan segera menutup mantra pembatasan. Bahkan jika salah satu dari mereka bertahan, dia tidak akan bisa keluar. Lalu tanaman merambat kebangkitan emas Chiliad. Pada titik ini, apakah kamu masih berpikir bahwa tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad masih di bawah kendali klan kita? Begitu Ayah Suke keluar, tempat ini tidak akan menjadi rahasia klan kita lagi, dan lebih banyak orang akan mengetahuinya. Apalagi, kita masih harus khawatir kentut tua itu akan menyerang klan kita. Jika itu masalahnya, akan lebih baik bagi kita untuk meninggalkan tempat ini dan membunuh kentut tua itu di sini. Kita akan menyingkirkan musuh besar, Yifang berbicara dengan tenang. Setelah mendengar ini, orang-orang yang hadir di sini sekali lagi tenggelam dalam kesunyian. Mereka sudah bimbang. Kata-kata Yifang masuk akal. Jika mereka pergi seperti ini, akhir mereka akan menyedihkan, dan mereka tidak akan mampu mempertahankan tempat ini. Tetapi, jika mereka meninggalkan tempat ini dan menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Ayah Suke, klan petani ilahi masih akan kehilangan tempat ini. Tetapi setidaknya mereka dapat mempertahankan hidup mereka. Pertama-tama kita aktifkan mantra pembatasan tempat ini dan sembunyikan diri kita. Kita akan menunggu mereka masuk ke dalam sebelum kita menutup mantra pembatasan. Ini adalah rencana yang sangat mudah, dan ini satu-satunya pilihan kita.
Selain itu, kita harus bertindak cepat, dan kita harus merebutnya kesempatan untuk mengaktifkan mantra pembatasan dengan cepat sebelum mereka keluar dari kabut putih. Yifang berbicara tanpa ekspresi. Apa? Siapa bilang kita belum keluar? Kita sudah lama keluar. Apa-apaan ini? Ketika kata-katanya baru saja bergema, suara mengejek bergema dari belakang mereka. Anggota klan petani ilahi terkejut, dan mereka menoleh. Suke dan teman-temannya sedang duduk di tepi kabut putih pada waktu yang tidak diketahui. Mereka bahkan telah menyiapkan meja dan kursi, dan mereka sedang makan hotpot sambil memandang mereka sambil tersenyum. Hati anggota Divine Farmer Clan berkedut. Kapan mereka keluar? Pada saat ini, anggota klan petani ilahi cukup gugup. Meskipun mereka dilindungi oleh beberapa wali di puncak Golden Celestial Stage, bahkan wali itu cukup ketakutan sekarang. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari ayah Suke. Mereka hanya tahu bahwa dia tampak seperti seorang kultivator di tahap setengah surgawi. Namun, pada kenyataannya, dia telah membunuh Diakon Agung Akademi Istana Surga, yang merupakan surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Sekarang, dia duduk di sebelah mereka, makan hotpot dan menatap mereka sambil tersenyum. Apakah kamu takut? Intinya adalah mereka tidak tahu sudah berapa lama dia di sini dan apakah dia sudah mendengar rencana yang baru saja mereka diskusikan. Ternyata kamu ada di sini, Tetua Su. Kebetulan sekali, kami baru saja mendiskusikan bagaimana menghadapi murid pengkhianat klan kami. Aku tidak menyangka kamu juga ada di sini, Tetua Su. Yifang berkata dengan senyum tipis saat ini. Dia ingat apa yang dikatakan Yi Xiner sebelum kematiannya. Jadi, dia menyebut Yi Xin sebagai pengkhianat untuk melengkapi kata-katanya. Jika ayah Suke baru saja tiba dan hanya mendengar bagian terakhir dari percakapan mereka, kata-katanya bisa menutupi semuanya dengan sempurna. Kemudian, masih ada ruang untuk penebusan. Oh, seorang pengkhianat. Kebetulan sekali, ketika saya baru saja di sini, saya bertemu dengan seorang wanita muda yang mengaku sebagai anggota klan petani ilahi. Dia mencoba memprovokasi saya untuk menyerang klan petani ilahi. Jadi, saya membunuhnya, jawab Suke sambil tersenyum. Kemudian, dia mengambil sepotong daging dari hotpot dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ternyata pengkhianat itu telah dibunuh oleh Tetua Su. Terima kasih atas bantuanmu. Bolehkah aku bertanya sudah berapa lama kamu di sini? Kenapa kamu datang ke sini? Tanya Yifang ragu-ragu. Oh, belum lama ini. Tidak terjadi apa-apa. Suke tertawa seperti orang tua dan melambaikan tangannya. Sepertinya dia mencoba menutupi sesuatu. Anggota klan petani ilahi tidak bisa membantu tetapi menggerakkan bibir mereka. Apa perbedaan antara jawaban ini dan tidak ada jawaban? Kamu telah datang ke wilayah kami? Bagaimana kamu bisa mengatakan tidak terjadi apa-apa? Jangan bilang kamu datang ke sini hanya untuk makan. Petik 1. Pak. Sementara itu, Suke tiba-tiba menamparkan sumpit Duan Jiude dengan sumpit di tangannya, dan dia mengerutkan kening sambil berkata, Kakek Duan, sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa kamu harus makan daging sapi setelah 10 napas waktu? Kalau tidak, daging akan menjadi kering dan kehilangan teksturnya. 10 nafas waktu. Setelah mendengar ini, anggota klan petani ilahi menghela nafas lega. Sepertinya mereka baru saja tiba di sini, dan mungkin saja mereka belum mendengar bagian pertama dari diskusi mereka. Omong kosong, sudah berapa lama kamu memasak bakso ini? Kenapa kamu tidak mengeluarkannya? Duan Jiude mengangkat kepalanya dan berteriak pada Suke dengan marah. Anggota klan petani suci, yang baru saja tenang, menjadi gugup lagi, dan mereka memandang Suke. Pada saat ini, Suke juga menatap Duan Jiude. Apa yang kamu tahu? Bagaimana bakso ini bisa dimasak seperti daging? Mereka perlu dimasak lama. Biasanya, mereka hanya bisa dimakan setelah dimasak selama 15 menit. Sudah berapa lama? Anggota klan petani ilahi menghela nafas lega lagi. Sepertinya mereka sudah lama tidak ke sini, setidaknya kurang dari 15 menit. Tunggu, tidak, sepertinya aku salah ingat. Aku sudah makan bakso pertama. Kapan kamu memasukkan bakso kedua? Suke tiba-tiba bertanya dengan heran. Duan Jiude segera menjawab sambil tersenyum, mungkin ketika mereka mengatakan akan menguncimu di dalam gua. Oh, ternyata waktu itu. Suke menganggukkan kepalanya seolah dia mengerti sesuatu. Desir.
Dalam sekejap, anggota klan petani ilahi di sini tercengang. Kata-kata Suke dan Duan Jiude bergema di benak mereka seperti guntur. Ternyata, setelah membuat keributan begitu lama, kelompok orang ini sudah mendengar semuanya. Tapi, bagaimana ini mungkin? Ketika mereka baru saja mendiskusikan tindakan pencegahan, orang-orang ini masih dalam kabut. Tunggu, tidak. Tiba-tiba, anggota klan petani ilahi sadar dan mengingat perilaku aneh Suke dan rekan satu timnya di dalam kabut barusan. Setelah Yi Xiner terbunuh, Suke dan rekan satu timnya hanya berdiri dalam kabut tanpa komunikasi apapun, yang cukup aneh. Pada saat itu, anggota klan petani ilahi berasumsi bahwa Suke dan rekan satu timnya berkomunikasi satu sama lain melalui cara tanpa suara. Tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Adegan sebelumnya mungkin hanya ilusi. Tidak, itu benar-benar ilusi. Memikirkan hal ini, para anggota klan petani ilahi cukup malu. Kali ini, dia benar-benar dipertontonkan, dan itu adalah pertunjukan yang mengerikan. Lawan mereka jelas mengetahui tindakan balasan mereka, tetapi mereka tidak sengaja mengeksposnya. Sebaliknya, mereka hanya menyaksikan perjuangan mereka seolah-olah mereka adalah badut. Semakin Yifang memikirkannya, semakin marah dia. Dia mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya karena marah. Sebagai penguasa klan petani ilahi, terutama Yifang yang selalu bangga dengan kepintarannya, belum pernah ditipu seperti ini sebelumnya. Sekarang, dia telah ditipu oleh seorang lelaki tua. Pertama, Yi Xiner. Sekarang, bahkan dia telah ditipu oleh lelaki tua ini. Ini benar-benar tak tertahankan. Niat membunuh di wajah Yi Xin menjadi semakin intens. Namun, alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa bertindak secara impulsif. Kalau tidak, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Hei, apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin datang dan makan bersama kami? Pada saat ini, Suke berbalik dan bertanya kepada mereka dengan senyum ramah. Kata-katanya mengejutkan anggota klan petani ilahi. Apa yang sedang terjadi? Karena dia tahu kita akan menyakitinya, bagaimana mungkin dia masih begitu ramah dan mengundang kita untuk makan bersamanya? Ini tidak sesuai dengan deskripsi dia? Tidak perlu. Penatua Su, terima kasih atas kebaikanmu. Akhirnya, seorang wali menjawab dengan gugup. Bagaimanapun, mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada Suke. Meskipun mereka tahu mereka tidak bisa membawa makanan bersamanya, mereka tetap harus menanggapinya. Selain itu, Suke tidak menyinggung perasaan mereka secara terbuka. Jadi, mereka juga tidak akan menyinggung perasaannya. Jangan terlalu sopan. Jika aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya dengan menggerakkan jariku. Tapi aku tidak ingin membunuh siapapun sekarang. Apakah kamu mengerti? Suke berkata kepada wali itu dengan nada sarkastik. Elder Su, tolong jangan salah paham. Kami benar-benar tidak lapar. Penjaga klan petani ilahi menjawab dengan senyum canggung. Situasi saat ini cukup memalukan. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabah. Jadi, mereka hanya bisa diam di tempat dan berpura-pura sopan kepada Suke. Nyatanya, mereka semua tahu tidak mungkin menghapus dendam di antara mereka dengan begitu mudah. Aduh, orang-orang terlalu salah paham denganku. Suke menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berkata dengan tenang dengan ekspresi melankolis, saya selalu berpegang pada prinsip bahwa saya tidak akan menyerang orang jika mereka tidak menyerang saya. Tetapi jika mereka menyerang saya pasti akan menyerang mereka. Setelah mengatakan itu, Suke menatap mereka dan melanjutkan, Yi Xiner melepaskan serangga beracun padaku sekarang. Jadi, aku membunuhnya. Sekarang, kamu berencana untuk menyakitiku. Tapi kamu beruntung rencanamu tidak membuahkan hasil. Jadi, aku tidak akan membunuhmu. Namun, kamu bisa terhindar dari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Ayo ikuti aturan lama. Apakah kamu punya Chiliad Gold Resurrection Fin? Atau 10 tanaman merambat?